bermoral. Karena kalau cuman kecerdasan kognitif, daya ingat yang bagus, kemudian punya keterampilan yang bagus, apeteknya kurang, maka dia akan jadi anak yang tidak bermoral, ya, tidak terdidik dengan baik. Itu. Jadi ketiga-tiganya harus mereka cerdas, mereka juga terampil, kreatif, dan mereka juga bermoral, ya, terdidik dengan baik. Itu kecerdasan mereka harus kita bina ketiga-tiganya. Nah, tadi pertanyaan Kang Uyo adalah kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang guru? Ini bagi para guru semua. Bagaimana menjadi guru yang baik gitu, ya, sehingga mampu ya. Para guru semua, mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman rekan para guru semua. 4 kompetensi yang harus dimiliki para guru adalah pertama, kompetensi pedagogik. Ini kompetensi bagaimana kita mengelola dalam kelas, ya, menggugah minat anak-anak supaya bergairah belajarnya, gitu kan. Kemudian kita bisa mengevaluasi siswa, kita paham kondisi siswa itu dalam kita memberikan penilaian, ya, penilaian secara akademik ataupun yang lainnya, kita mampu dalam kelas sehingga kita akan menjadi guru yang betul-betul bisa hadir dalam kelas itu menjadi guru yang memang mudah dipahami oleh anak-anak, ya. Jadi anak-anak akan terpancing, minatnya juga tinggi ketika kita mampu mengolah kelas, kondisi apapun dalam kelas dan berapapun jumlahnya, kita tidak akan pernah merasa kehilangan cara untuk mendidik mereka, bagaimanapun kondisi mereka, ya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ini juga penting. Kepribadiannya adalah guru harus punya pribadi yang stabil. Jadi stabil emosionalnya ya harus kan guru itu katanya digugu dan ditiru. Jadi kepribadiannya harus bagus, cara berpakaian, berkata juga harus sesuai dengan norma-norma agama ataupun adat yang ada di Indonesia. Ya, harus terjaga lah sikapnya. Namanya guru kan digugu dan ditiru, katanya begitu ya. Nah, kompetensi kepribadian ini harus punya kestabilan kepribadian, ya. Dan ini adalah harus kita lakukan setiap hari. Jangan sampai hari ini kita terlihat banyak senyum karena mungkin ada hal yang menggembirakan, besok berubah karena ada masalah, sehingga masalah di rumah sampai dibawa ke sekolah tidak baik. Banyak kayak gitu sih. Banyak ya gitu. Jadi jangan sampai. Para guru sekalian harus bisa menempatkan mana masalah yang ada di rumah dan sebagainya dan di sekolah. Sekolah tetap semangat, hilangkan dulu masalah yang lain. Sehingga itu adalah punya pribadi yang stabil, sehingga anak-anak tetap bisa melihat bahwa gurunya adalah guru yang mereka senangi, guru yang ceria, guru yang bersemangat, tidak pernah ada was. Kendati pun mungkin punya masalah apapun di rumah atau apa, kita hilangkan dulu. Kemudian kita harus stabil dan harus menunjukkan sikap yang baik di sekolah sebagaimana sebelumnya, gitu. Walaupun keadaannya seperti apapun. Kecuali mungkin ada hal gangguan ketika kita sakit, mungkin itu pun bisa kita kondisikan sebelum kita sakit, ya. Jangan bisa ngomong gitu tuh. Ya itu udah nggak bisa berarti. Tapi ada hal lain kita hadir di situ, nanti memberikan semangat, gitu ya. Itu memang ada hal yang bisa ditinggalkan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Artinya sosial itu kita harus mampu juga berinteraksi dengan anak-anak, dengan sesama rekan guru, tenaga pengajar, bahkan dengan masyarakat yang ada di dalam kelompok komite. Jadi jangan sampai kita hanya jadi guru yang eksklusif. Artinya setelah mengajar tidak berinteraksi dengan guru yang lain, kita diam sendiri, ya, tidak ada kerjasama dengan guru yang lain, ini tidak baik. Jadi kompetensi sosial itu adalah kita mampu merangkul semua bagian dalam sekolah, dari kepala sekolah, tenaga TU, terlebih juga adalah anak-anak, sampai kepada mereka punya permasalahan, misalnya sekolah kenapa nih kok terjadi hal yang tidak biasanya. Nah, ini kita jangan langsung menjudge mereka tuh terus kok jadi tidak semangat, pasti ada faktornya. Ini kita ada yang namanya visit, ya, visit ke sekolah, menanyakan ada apa sebetulnya. Barangkali masalah ini hanya mungkin ada masalah keluarga, yang mungkin mengganggu ketika belajar. Ini seorang guru harus punya harus tahu seperti itu masalah. Jangan sampai melulu melihat kondisi di kelas aja, karena mungkin ada faktor lain. Jadi kompetensi sosial itu adalah mampu berinteraksi dengan semua bagian, staf, dengan guru, tenaga pengajar, semua, bahkan dengan masyarakat sekitar juga. Kita harus memberikan informasi mengenai apalagi kalau mungkin siswa tersebut ada sekolah di dekat dengan sekolah tersebut, jadi kita bisa datang visit ke rumah, menanyakan ada hal apa. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Yang terakhir ini adalah kompetensi di mana seorang guru itu harus memahami, menguasai materi yang diajarkan. Nah, ini yang sangat penting juga. Jangan sampai mengajarkan sesuatu yang kita tidak paham, sehingga mungkin akan siswa juga menangkapnya akan tidak mudah menangkap apa sih sebetulnya maksudnya. Jadi dalam kalau kita menguasai dengan cara apapun, bahasa apapun, akan mudah dicerna oleh anak-anak. Jadi kompetensi profesional ini adalah kompetensi
di mana guru menguasai materinya. Apa saja materi yang guru Hmm. ajarkan itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Mampu dengan metode apapun kita mengajarkan pada anak. Jadi tidak ada istilah antara kurikulum yang disiapkan dengan waktu yang ada itu tidak istilah kok sudah habis sebelum waktunya, bahkan sudah lewat kok belum habis materi yang diberikan. Jadi tidak ada istilah habis materi itu ketika waktu sudah habis, tapi kita mencari metode lain. Bahkan mungkin bisa jadi teorinya sedikit, tapi mungkin penjelasannya banyak sehingga dalam satu semester atau triwulan bisa tersampaikan. Nah, inilah kompetensi profesional di mana guru mampu juga menerapkan, mengaplikasikan materi yang diajarkan, satu materi yang dikuasai sehingga dalam menyampaikannya mudah dipahami oleh anak-anak dan kita bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada dan kita tentu saja dalam hal ini lebih kepada menitik beratkan bagaimana kita menguasai materi yang sedang kita ajarkan, berikut juga metode-metodenya supaya anak mudah memahaminya. Ini kompetensi saya ulangi jadi pedagogi, kemudian kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Itu yang penting. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru mulai dari TK mungkin sampai ke perguruan tinggi. Seperti itu ya. Nah, jadi begitu teman-teman yang harus diketahui oleh para pengajar sekalian gitu kan ya. Jadi memang pengajar itu satu orang yang memang bukan harus sih, memang semestinya diteladani pastinya gitu oleh para siswa-siswanya gitu. Jadi ketika memberikan pelajaran, memberikan pengajaran ya harus positif mungkin gitu agar yang disampaikannya juga sampai kepada para siswanya gitu. Nah, gini Pak, dulu itu kan pernah ada yang buat statement kayak kita tuh nggak bisa memaksakan anak ini suka ini gitu karena kesukaan dia tuh bukan ini. Contoh anak ini nggak suka pelajaran seni gitu kan ya, tapi harus dipaksa terus untuk mendapat nilai bagus gitu tuh Pak. Terus sama lagi kayak nggak suka matematika gitu, terus dipaksa lagi supaya mendapatkan nilai sempurna gitu dalam matematika tersebut. Nah, untuk menanggapi hal itu seperti apa sih Pak? Harusnya gitu, apakah memang dia harus tetap diikutkan di kelas tersebut dengan nilai standar ataukah yang seperti apa gitu Pak? Karena mungkin sampai saat ini masalah itu belum terpecahkan gitu tuh. Ada aja yang beberapa mata pelajaran yang rendah nilainya itu mengakibatkan dia barangkali tidak lulus gitu ya, tidak lulus atau tidak naik gitu kan ya. Padahal mata pelajaran itu ia sudah maksimal mungkin mengikuti pelajarannya, memahami pelajaran, tapi karena tidak disukai jadinya seperti itu Pak. Gimana itu Pak? Ya, terima kasih Kang Wahyu. Pertanyaan berikutnya yang juga termasuk pertanyaan yang sangat luar biasa untuk sebagai guru. Baik para penonton sekalian dan para guru semua, insya Allah saya akan jelaskan mengenai bagaimana sih tadi ada pertanyaan bahwa anak-anak mungkin punya kemampuan tertentu, tapi dipaksa harus juga menguasai kemampuan yang lain. Nah, memang di dalam hal prestasi itu kan kita mengenal adanya prestasi akademik dan non akademik. Jadi kita sebagai guru juga tidak bisa memaksakan, ini kemampuannya seperti itu. Tapi kita mencoba juga memberikan metode yang lain kepada anak-anak yang memang mungkin kurang dalam hal tertentu. Tapi tidak menjudge mereka, bahkan memisahkan mereka ini. Para guru sekalian mohon perhatian semua bahwa kita tidak dibenarkan untuk memisah-misahkan, mengkotak-kotakan anak-anak. Ini sungguh sebuah hal dalam segi psikologi anak ini akan sangat menjatuhkan reaksi anak-anak. Jadi kita rangkul semua, tapi kita paham bahwa si A si B itu kemampuannya di sini. Nah, maka prestasi itu ada prestasi akademik yang mereka mungkin tadi kognitifnya lebih tinggi, kecerdasannya yang lebih bagus, sehingga kita mudah menerima pelajaran. Kita pun senang menerima pelajaran mudah diterima. Tapi bagi mereka yang mungkin punya keterampilan psikomotorik, ya itu mungkin kita akan kesulitan atau lama, mungkin tidak bisa, tapi akan lama tertangkapnya. Tapi lama-lama juga bisa. Dalam hal ini kita jangan terlalu menyalahkan pada anak-anak. Kita jangan kehabisan cara, kehabisan metode, banyak cara yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Jadikanlah anak-anak itu sebagai hal yang harus punya pemahaman yang sama. Dan itu pun mungkin mereka punya level yang nilai yang agak berbeda, tapi kita angkat kreasi mereka. Mereka yang punya kecerdasan kognitif di dalam hal kecerdasan ya kita berikan fasilitas, dia mungkin pelajaran itu mudah dipahami, jadi pelajaran apapun bisa diterima. Tapi bagi yang mereka punya keterampilan, kita angkat. Ketika ada event tertentu, dia diikutkan, ya, dan tidak mengenyampingkan juga masalah kognitifnya, sehingga kita memberikan pelajaran itu tetap punya porsi yang sama. Tapi kita tahu bahwa mereka ini punya penangkapan yang berbeda. Jadi jangan sampai di sini kelasnya kok sepertinya
nggak dalam satu kelas itu kebanyakan yang maaf mungkin yang kurang ya, tidak seperti itu. Kita sebagai guru harus memberikan porsi yang sama, memberikan pelajaran yang sama tanpa harus membeda-bedakan. Adapun kita sendiri paham sebenarnya si A si B itu punya kemampuan masing-masing. Nah, maka oleh karena itu ini kembali kepada metode guru. Bagaimana gurunya? Bagaimana guru menyampaikan metodenya sebisa mungkin dengan metode tertentu kita sebanyak kreativitas guru ya untuk bisa memberikan anak tetap mereka bisa mendapatkan pelajaran yang sama, porsi yang sama ya. Adapun nilai mungkin bisa kita kondisikan bagi mereka yang mungkin nanti ada kalau misalnya yang kurang tidak memenuhi KKM standar nilai yang ditentukan, bisa nanti diberikan tugas yang lain gitu kan. Tugas-tugas apa sehingga bisa nilainya bisa sama. Yang satu mungkin cukup dengan pelajaran di kelas, tapi yang kurang ini atau punya keterampilan yang lain bisa dengan tugas sehingga mereka punya nilai yang sama. Yang pada akhirnya mereka diberikan pelajaran yang sama, diakui sebagai siswa punya kemampuan yang sama. Tapi saat-saat tertentu kita angkat keterampilan mereka masing-masing. Maka di dalam di akhir tahun sebelum mereka lulus, kita sering panggil adanya namanya prestasi akademik dan prestasi non akademik. Kita angkat juga dua-duanya supaya terangkat dan kita memahami tiap siswa itu punya kekurangan kelebihan, tapi kita tidak harus mengangkat kekurangannya, tapi kita mencoba semuanya itu untuk terangkat kedua-duanya. Bagaimana metode kita pada anak supaya anak mereka tidak merasa disisihkan, tidak mereka merasa disudutkan dengan hal kekurangannya. Jadi mereka sama-sama bisa mengembangkan kemampuannya masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah kembali kepada metode guru sebisa mungkin harus punya hal lain bagaimana caranya supaya bisa menyeimbangkan kedua-duanya tanpa membeda-bedakan mereka. Nah, saya juga sepakat Pak tentang itu Pak, bagaimana seorang guru harus punya metode yang unik gitu untuk bisa diajarkan kepada siswa gitu ya, terkait mata pelajaran yang memang mayoritas siswa kurang sukai gitu, atau kurang minati lah gitu, kurang kurang full power ke dalam pelajaran tersebut gitu. Jadi memang ada metode-metode yang menarik yang harus diterapkan. Saya juga pernah merasakan Pak, saya juga dulu pernah tidak menyukai satu pelajaran ini gitu. Karena memang pelajaran atau gurunya? Pelajarannya susah susah masuk gitu tuh materi ini gitu tuh. Dan disampaikan oleh gurunya juga kurang metodenya kurang gitu, hanya metode seperti biasa gitu, suruh baca kemudian isi kemudian diterangkan cukup gitu doang. Nah, kemudian ketika berganti guru gitu kan Pak ya, berganti guru dengan metode yang berbeda, ternyata materi tersebut mudah sekali dipahami ternyata. Yang tadinya gitu. tidak suka, tadinya tidak suka sama pelajarannya, gitu ya. Kemudian suka gitu, jadi suka karena metode dari gurunya, gitu tuh ya. Jadi awalnya bukan gak suka sama gurunya memang cara penyampaiannya bagus, cuman metodenya yang kurang tepat Pak, gitu tuh. Cara ngomongnya juga bagus, kemudian disiplin gitu kan. Cuman metodenya yang cara penjelasannya gitu tuh, triknya itu nggak sampai kepada saya gitu. Dan ketika ada satu guru yang menerapkan hal yang berbeda gitu, ternyata materi ini mudah dipahami ternyata gitu tuh, yang awalnya ternyata susah banget gitu, ternyata pas sudah ganti guru kok gampang gitu. Nah mungkin itu sih yang pertama. Ya memang sih, kemudian selanjutnya terkait nilai tadi, ya seorang guru juga, kalau saya jadi guru Pak ya, saya pengen gini, kalau misalnya ada siswa yang tidak suka dengan mata pelajaran itu, tetap ya ikuti, itu yang pertama pesan buat siswanya. Kemudian kepada gurunya cari metode yang lain yang bisa membuat siswanya itu menyenangkan untuk mengikuti pelajaran itu. Kemudian selanjutnya tentang nilai, tidak harus nilainya sempurna, secukupnya saja gitu. Kalau misalkan secukupnya nilai dari siswanya itu tidak memenuhi KKM, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah di-push gitu. Cara cari penilaiannya dari kedisiplinan, dari attitude, dari bagaimana cara ia bersikap kepada gurunya, itu sudah nilai plus banget sih dari saya gitu. Karena ya segimanapun kita jatuh bangunnya, kalau kemampuan kita segitu ya memang segitu gitu tuh. Karena ya memaksakan hal yang tidak harusnya dipaksakan nanti akan mengurangi kekuatan kita di pelajaran yang lain gitu. Kita sukanya yang lain, tapi kita menggebu-gebu di pelajaran yang tidak kita sukai gitu. Mending kita fokus kepada yang Anda sukain gitu tuh. Fokus untuk menggelutinya sampai expert gitu kan ya, sampai jago lah gitu, sampai dapat nilai tertinggi gitu karena pelajarannya disukai. Nah, untuk yang pelajarannya tidak disukai, tetap
tetap belajar, tetap mengusahakan semaksimal mungkin. Tidak harus nilai sempurna tapi maksimal gitu pelajarannya. Sesuai dengan tadi metode yang diterapkan oleh guru. Jadi ya guru itu penting sekali, banyak trik, banyak metode yang harus disiapkan untuk menghadapi anak-anak, apalagi Pak Dedi ya yang sudah melewati beberapa generasi, beberapa kurikulum, beberapa pola pengajaran gitu, pasti pernah merasakan kayak ada di satu masa mempraktekkan metode ceramah, mempraktekkan metode diskusi, mempraktekkan metode tanya jawab gitu ya, komunikatif, dan metode apa namanya kayak ice breaking gitu Pak, pasti pernah mengalami gitu. Jadi memang guru harus punya banyak sekali cara untuk bisa mengatasi hal-hal yang tadi gitu. Nah sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Bapak gitu sebagai penutup kepada seluruh guru. Hal apa sih yang memang mendasari seorang guru nih supaya ia menjadi lebih baik, menjadi lebih disukai oleh banyak siswa. Gitu. Baik Kang Wahyu, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan terakhir tadi memang ya semestinya harus dimiliki oleh seorang guru ya. Saya berkata ini seorang guru tuh umum ya, dari TK sampai dengan SMK. Jadilah guru yang memang disukai, punya banyak metode, kreatif, karena siswa yang hadapi itu bermacam-macam. Dan jangan terpaku pada sebuah nilai. Ya. Kita angkat juga kreativitas mereka, kemampuan yang lain. Jangan sampai kita mendeskripsikan satu anak ya dari segi kekurangan, karena mereka juga seperti ingin seperti yang lainnya, tapi kemampuan terbatas. Betul, itu yang saya rasakan. Gitu ya. Ini hati-hati sebagai seorang guru, para guru sekalian, untuk berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata, jangan sampai melukai perasaan. Kalau sudah namanya tidak suka, mau bicara apapun sulit. Gak bakal didengerin. Sesulit apapun pelajaran, tapi dengan menarik kita menyampaikannya, mereka akan terpacu dan mau mengikuti pelajaran setiap hari pelajaran tersebut, dan tidak ada kata tidak mengerti, tidak suka, ya, seperti itu. Ya apapun pelajarannya. Jadi mereka jangan dikondisikan menjadi anak yang tidak suka dengan pelajaran bahkan guru ini jangan sampai terjadi di sebuah sekolah pun. Jangan sampai seperti ini. Kita coba para guru sekalian, kita coba mencari inovasi yang lain, kreatif, metode-metode mungkin dari pelatihan, dari seminar apa, terus gali potensi guru menjadi guru yang betul-betul kreatif, punya banyak metode, menyayangi anaknya, mengangkat kreativitas anaknya, mampu mengelola kelas dengan baik, ya memberikan porsi yang sama, ya mengajak mereka untuk berkreasi, memancing mereka juga untuk mengeluarkan kreativitasnya. Apapun kita pancing mereka, mungkin mereka juga ada yang harus terpancing dulu baru bisa mengeluarkan potensinya. Jadi pesan saya para guru sekalian, tetap yang pertama adalah semangat mengajar, semangat mendidik, karena ini adalah tugas yang sangat mulia. Sangat mulia. Semua jabatan apa yang diemban semua ada melalui pendidikan formal ataupun non formal. Itu yang harus kita camkan baik oleh para guru semuanya. Dan saya mohon kepada para guru tetap semangat. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan. Dan alhamdulillah saat ini pemerintah sudah banyak memberikan apresiasi kepada para guru, karena guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itu katanya. Ya, jasanya atau tanda jasanya hanya nanti Allah yang memberikan. Dan manakala murid kita berhasil, sukses, kita juga akan sampai pahala pada kita dan kita akan merasa bangga. Apalagi adalah mencerdaskan sebuah generasi yang memang akan mengganti orang-orang yang sudah tua, sudah tidak ada. Mereka lah yang akan menggantikan. Dan satu lagi terakhir Kang Wahyu, jadi kita di sekolah itu bukan menciptakan ya, menciptakan Allah. Suka ada membentuk, mendidik, mengarahkan, membimbing. Ini seorang guru sesuai dengan apa yang oleh pemerintah ya, di dalam undang-undangnya itu kita sebagai guru adalah mendidik, membimbing, mengarahkan. Jadi bukan menciptakan. Karena saya koreksi sedikit, kalau menciptakan itu berarti hanya Allah yang menciptakan kita. Tapi kita membentuk, membimbing, mengarahkan ya. Makanya itu tidak ada kata-kata memaksakan kehendak kan. Membimbing, kita bimbing aja mereka, kemana arahnya mereka, kita kasih metode tadi ya, kemudian fasilitas, ajak dia tarik minatnya, dan jadikan mereka suka dengan sekolah, suka dengan pelajaran, suka dengan gurunya, sehingga mereka akan terus bersemangat selama bersekolah di sekolah tersebut. Oke, para guru, tetap semangat, dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, diberikan kelancaran, ya, keberkahan guru semua, sampai akhirnya kita sudah tidak bisa lagi mengajar. Ya, seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Dedi Ya. atas ilmunya, Masya Allah luar biasa sekali. Kita sudah mulai di penghujung acara. Bagi para guru tadi semoga pesan yang disampaikan bisa kita jalankan bersama-sama karena kita juga sama-sama berada di posisi yang sama gitu, tidak menggurui juga, hanya sharing, berbagi pendapat gitu ya. Betul, ya. Bagaimana sih memecahkan masalah yang selama ini ada di dunia pendidikan gitu, yang memang selalu saja masalahnya sama dan mungkin hanya tempatnya saja yang beda-beda gitu. Sebetulnya ya solusinya ya itu tadi gitu tuh, metode kemudian yang lainnya. Bagaimana siswa itu seharusnya senang datang ke sekolah, bukan dalam keadaan lesu letih karena menginginkan hari-hari libur gitu, tidak, tapi bagaimana menciptakan lagi mewujudkan sekolah tersebut itu digemari oleh anak-anak gitu, disenangi oleh anak-anak. Saya itu pengen ke sekolah gitu, rindu sekolah gitu. Jadi bukan rindu pulang gitu. Jadi kalau di rumah tuh pengen sekolah gitu tuh. Bagaimana menghidupkan hal itu gitu ya, agar sekolah disenangi, agar guru-gurunya juga disenangi. Jangan sampai tadi kalau udah tidak disukai oleh muridnya ya sulit mau ngapain juga. Sulit mau ngapa-ngapain juga, mau dikasih pelajaran segampang pun nggak susah masuk juga gitu tuh. Jadi kuncinya satu, disenangi oleh para siswa-siswanya. Kita tidak perlu yang namanya mengharuskan para siswanya untuk membalas budi kepada kita, tidak, karena tadi kita udah dapat slogan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Berikan semuanya, berikan apapun yang kita punya kepada anak-anak didik kita, toh beliaulah gitu ya, mereka lah yang akan meneruskan kita di masa yang akan datang gitu. Jadi bagaimana masa depan itu terbentuk, bagaimana kecerahan masa depan itu tergantung dari bagaimana kita hari ini mendidik para siswa-siswanya gitu. Jadi kalau pengen masa depannya cerah, ya yang menentukan adalah kita gitu, sebagai seorang pengajar. Terima kasih. Jadi kalau jadi guru ya siap ya? Insya Allah siap. Saya doakan semoga kabul untuk mendidik mengikuti jejak saya dan semua para guru Indonesia. Iya, amin. Amin. Baik, terima kasih seluruh pendengar podcast BKPRMI. Kita mungkin akan sering ngobrol gitu ya. Ke depan kita akan kupas mungkin tentang pendidikan gitu kan ya. Kunci sukses seorang guru atau yang lainnya gitu ya. Teman-teman simak saja di podcast BKPRMI. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like dan jangan lupa di share kepada teman-teman semuanya, baik itu pengajar ataupun siswanya gitu ya, biar siswa itu agak menuntut kepada gurunya, Pak kok nggak kayak ini sih Pak gitu, saya tuh pengen kayak gini Pak gitu. Ya terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam Pak?